itu orang Yahudi sudah menempati itu. Dan di sana juga bergabung dengan kaum Aus dan kaum Haris, cikal bakal dari Ansar. Nah, jangan kita anggap kehidupan orang-orang Ansar, orang-orang Yahudi dan Nabi itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu tidak ada pergaulan. Di antara itu sudah saling ada pertemanan walaupun dia Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Madinah pada saat itu dari kaum Haras dan juga kaum Aus itu sudah berteman. Kedatangan orang-orang Madinah, kemudian Nabi hijrah ke mana? Ke Yasrib ya, yang sekarang namanya menjadi Madinah. Itu sebetulnya sebelumnya sudah terjadi komunikasi. Kayak umpamanya orang kita di Tanah Rendah sering bolak-balik ke Tebet, sering bolak-balik kayak mana namanya. Jadi udah ada komunikasi. Nabi nggak semata-mata begitu diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Quraisy terus pergi begitu aja nggak, gitu. Dan sebelumnya udah ada komunikasi. Tahunya kan kita kalau di dalam sejarah sejarah kenabian, seolah-olah Nabi berangkat pergi begitu saja melarikan diri hijrah. Enggak, sebelumnya udah ada komunikasi. Nah ini yang tidak tercatat, gitu loh. Tapi justru di kitab ini itu tercatat kalau sebelumnya sudah ada komunikasi. Makanya begitu Nabi hijrah dan Nabi mendapatkan tekanan yang begitu keras, itu sudah ada rencana gitu. Kalau Nabi akan hijrah ke Madinah. Nah begitu tekanan terjadi, Nabi hijrah dan di sana Nabi mendapatkan tempat dan posisi yang bagus gitu. Nah makanya pada saat itu Nabi ke Madinah, perlakuan orang-orang Yahudi itu cukup bagus juga, nggak langsung menentang Nabi. Pergaulan cukup bagus. Di antara mereka pergaulan cukup bagus, cukup baik. Nah seketika hubungan itu menjadi buruk karena Nabi itu membawa di salah keagamaan. Nah itu dia. Ini hal yang belum kita tahu ya. Pada saat Nabi di Mekah juga begitu. Nabi mendapatkan julukan Al-Amin, perilakunya baik dan diterima oleh semua kalangan karena akhlaknya itu baik. Tapi seketika Nabi tawarkan paham keagamaan, nah itu mulai udah nggak diterima. Nah begitu juga hubungan dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu awalnya baik. Begitu Nabi datang ke Madinah menawarkan paham ini, mereka nggak terima orang Yahudi. Karena sebelumnya mereka sudah ada paham yang beda, yaitu agak ajaran Yahudi. Nah kita harus tahu di sini. Yahudi itu kan yang ada di pikiran kita itu nama sebuah suku. Tapi sebetulnya Yahudi itu bisa ada 3 tempat ya. Bisa Yahudi itu sebagai agama, bisa Yahudi itu sebagai sebuah suku, bisa Yahudi itu sebagai sebuah negara. Nah negara Yahudi apa? Israel itu negara Yahudi. Tapi tidak semua Israel itu Yahudi. Tidak semua Israel itu Yahudi. Nah begitu Nabi menawarkan paham keagamaan, mereka nolak. Nah dulu antara kaum Aus dan orang-orang Yahudi itu kalau peperangan sering terjadi, bahkan Nabi Muhammad seketika terjadi konflik dengan orang Quraisy yang sukunya sendiri, itu orang Yahudi membantu. Orang Yahudi membantu. Gitu. Nah begitu Nabi sudah menawarkan paham keagamaan, mereka nolak. Gitu. Nah itu jadi bedanya yang belum kita tahu itu yang tercatat dalam sebuah sejarah. Pemahaman kita Nabi begitu aja gitu, hijrah ke Madinah tidak. Ya sebelumnya sudah ada komunikasi. Nah kemudian dilanjutkan di sini. Yaquluna, mereka itu berkata. Siapa mereka itu? Mereka itu dari kalangan Bani Israel atau kalau dari kalangan Yahudi ya. Mereka mengatakan innahu sayab'atsu nabiyyun fil akhir zaman. Nah, mereka itu ucapan orang Yahudi nih. Ya. Ucapan orang Yahudi
Innahu sayab'atsu nabiyyun fil akhir zamani naqtulukum ma'ahu qatala adun wal aram wal iram. Kaum Iram. Mereka itu berkata, orang Yahudi itu, sayab'atsu, dia berharap kepada Allah semoga diutus nabi, seorang nabi di akhir zaman, naqtulukum, agar mereka itu, supaya mereka itu di dalam peperangan mereka di apa, pada saat mereka berkonflik mereka bisa memimpin nabi itu. Jadi dulu itu orang-orang Yahudi kalau seandainya dia ingin berperang aja minta didatangkan pimpinan seorang nabi, karena yang dibawa nabi pasti benar, pasti menang gitu. Tapi orang-orang Yahudi kebanyakan juga suka menolak juga, kayak iya, orang-orang Yahudi pada saat diminta oleh Nabi Musa untuk ke Palestina, mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena orang-orang Palestina pada saat itu dari kaum Amalek itu bajunya gede-gede, gitu, kekar-kekar, memegang senjata yang kuat. Padahal sudah dijanjikan oleh Nabi Musa, ini perintah Allah, kamu pasti menang. Tapi nggak mau, dia takut, gitu. Makanya orang-orang Palestina yang ada sekarang hebat juga ya. Ya, di bom segala macam itu berani gitu. Nah mereka udah dijamin menang, tapi mereka juga mau. Nah mereka itu biasanya mereka waktu dia berhadapan dengan Fir'aun, ya mereka dimenangin gitu kan, ditenggelamin Fir'aun. Itu dibantu oleh Allah gitu kan. Saya bahas nabi, mereka berharap untuk diutus seorang nabi di akhir zaman, pada zaman naqtulukum ma'ahu, ya, agar pada saat mereka itu berperang, mereka akan bisa berperang bersamanya. Qatala Adun wa Iram, seperti mereka berperang dan mengalahkan kaum Ad dan kaum Iram. Kama qala Muhammad bin Ishaq, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq, an Asim dari Asim, an Ibni Umar dari Ibni Umar, an Qatadah dan dari Qatadah al-Ansari, Qatadah al-Ansar, an Asya minhum qala. Asya itu para syekh, para ulama maksudnya. Asya itu jamak dari syekh, syekhun syekhani Asya. Ya, an Asyakin minhum qala, dari para ulama itu berkata, qalu fina wallahi wa fihim. Maksudnya di sini antara kami demi Allah, dengan antara kami dan di antara mereka, yakni kaum Ansar, wa fil Yahudi, di kalangan orang-orang Yahudi, alladzii kanu jiranahum. Di antara mereka sebenarnya jiranahum, tetangga. Jadi dulu tetangga, maksudnya kerabat dekat. Orang-orang Yahudi yang ada dulu dan pada masa Rasul itu, mereka itu kerabat dekat. Tapi mereka mendapatkan kecaman pada saat ajaran agama itu turun. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikisahkan, Allah berfirman kepada Nabi, orang Yahudi datang nih ke Nabi, berbicara, dialog deh. Di saat dialog itu dia mempertanyakan masalah urusan-urusan ke Nabi. Kalau lo benar Nabi, masih mereka percaya. Kalau benar Nabi, coba ceritakan yang terkait dengan kisah-kisah Bani Israel dulu. Nabi mengisahkan itu dari Fir'aun, karena kan dari firman Allah dikasih tahu Nabi. Kisah Fir'aun ditenggelami oleh Musa di laut. Begitu Nabi menceritakan kisah itu benar. Dan ternyata itu benar. Terus dikisahkan juga tentang tentang dia dikalahkan oleh Musa. Waktu Musa dibuang di sungai, kemudian dibelah oleh Fir'aun, dan Musa memimpin, itu dikisahkan juga. Tapi mereka nggak mau menerima. Mereka paham kalau itu betul, tapi mereka mau menerima. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan ini, apa tu'minuna ayyuminu lakum qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharifunahu min qabl. Ahai Muhammad, apakah kamu masih berharap bahwa mereka itu akan beriman kepadamu? Itu tidak akan mungkin, mereka tidak akan beriman kepada kamu. Jadi nggak usah diharap-harap. Padahal mereka mengetahui kalau yang kamu ceritakan itu benar. Dan mereka juga tahu kitab-kitab, ajar-ajar kitab Taurat. Dan bahkan mereka itu dikenal dari anaknya sendiri. Mereka sangat hafal, sangat paham. Kalau nanti akan diturunkan seorang rasul. Cuman Allah tidak memberikan informasi kalau itu akan diturunkan dari kaum Quraisy. Akan diturunkan dari kaum Quraisy. Ada pas begitu dia tahu dia diturunkan dari kaum Quraisy, gue nggak mau bertolak. Gue pengen tahu dari kaum Bani Israel, gitu. Maka Allah menjawab lagi,
Ya berdasarkan firman-Nya itu, apa yang dijawab oleh Allah itu? Dulu kok kirimin orang Yahudi lo bunuh, ya kan? Dari kalangan Yahudi Nabi dikirim, nggak diterima juga. nggak diterima juga. Kayak Nabi Yahya, itu kan dibunuh, mati, dibelah. Kemudian Zakaria dibunuh juga. Mau lo apa? Maksudnya diturunkan ke suku yang lain. Betul. Maksudnya supaya ada keakraban lah, mungkin bisa diterima. Ternyata enggak juga. Enggak juga. Maka itu Allah katakan afatu'minuna ayyuminuna kepada fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Summa yuharifuna min ba'di ma qalu bi'alamun. Mereka justru merubah ayat-ayat dulu tuh. Merubah gitu ayat-ayat dulu karena apa? Setelah mereka itu paham. Setelah mereka paham dirubah. Gitu. Makanya apa namanya di sini orang-orang Yahudi katakan dulu mah sebelum Nabi menawarkan masalah keagamaan, paham-paham keagamaan, mereka itu bisa menerima dengan baik. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum, maka ketika diturunkan kitab Allah dan membenarkannya ada pada mereka, wa kanu, mereka itu min qablu sebelumnya yastafihuna berharap alladzina kafaru atas orang-orang ingkar, walamma ja'ahum, maka ketika diturunkan Nabi satu paket dengan Al-Qur'an, ma'arafu, kemudian mereka mengetahui itu datangnya dari Allah, kafarudi, mereka ingkar, nggak mau menerima. Qalu qad kunna kada alawnahum dahran fil jahiliyati. Mereka mengatakan bahwa apa namanya, mereka itu kedudukannya lebih tinggi ketimbang Nabi. Kedudukan kami lebih tinggi karena dari orang Quraisy yang diturunkan menjadi Nabi, seharusnya dari kami. Nah pada saat itu dinamakan masa jahiliyah. Nah kita harus tahu di sini, yang namanya jahiliyah bukan itu bodoh intelektualitasnya. Jadi yang namanya jahiliyah itu mereka tuh orang-orang Yahudi itu pintar. Kehidupan pada saat itu di antara kalangan orang-orang Yahudi lebih maju dari orang-orang kaum Kharaj, dari orang-orang Quraisy itu lebih maju ekonominya. Terus yang jadi pertanyaan, orang Yahudi pada saat itu ada nggak di Mekah? Ada. Berkeliaran, gitu. Cuman pada saat Islam sudah tumbuh berkembang, gitu. Pada saat masa kekhalifahan udah nggak boleh lagi dia masuk ke Mekah, karena menjadi pengacau, gitu. Tapi begini, pada tahun 72 Masehi mereka kan masuk ke Hijaz. Di antaranya Hijaz itu kan Mekah, Madinah, Irak itu termasuk Hijaz. Nah mereka masuk ke sana itu sudah bercampur baur, berasimilasi dengan orang-orang Arab yang ada di sana, sehingga cara berpakaiannya, cara berbicaranya, paras mukanya, mereka udah mirip nih. Kayak orang Betawi, orang Banten ke Betawi, udah masuk ke Betawi sini Jakarta, ngomongnya udah kayak Betawi, kayak orang suku Jawa yang ke mana? Ke Jakarta, masuk ke Jakarta ya udah pakaiannya juga udah hampir sama, cara bicaranya juga sama. Orang Yahudi juga begitu. Jadi nggak semua orang Arab itu asli Arab. Orang Arab asli Arab belum tentu, bisa jadi dari keturunan Yahudi. Banyak banget. Iya, orang Yahudi ada juga kan yang Muslim. Orang Yahudi belum tentu orang Yahudi itu agamanya Yahudi, tapi memang mayoritas Yahudi agamanya Yahudi. Gitu. Ada Yahudi yang Muslim itu ada. Orang Israel ada juga orang. Nah, contohnya ada orang Islam juga, tentara Israel berperang sampai Palestina. Bisa kayak begitu kan? Nah jadi di antara mereka itu kayak begitu kurang lebih tabiat kehidupannya. Dan pada saat itu mereka masuk ke dalam kelompok jahiliyah. Secara militer kayak Israel itu kan hebat ya, intelektualnya juga bagus, perkembangan ekonomi bagus. Tapi kita katakan itu jahiliyah karena apa? Jahiliyah itu bukan bodoh intelektualitasnya, bisa jadi dia cerdas. Dikatakan jahiliyah itu lantaran mereka tidak memakai norma-norma keagamaan. Iya. Nah itu jahiliyah. Kayak masa Nabi dulu kan, Nabi diturunkan pada masa jahiliyah. Tapi kan sebelumnya di situ sudah ada Utsman, udah ada belum? Abu Bakar. Gitu. Masa kita pengen katakan bodoh? Bodoh kalau dalam bahasa Arab itu balada. Bodoh.
gue intelektualnya, EQ-nya nongkrong, gitu kan. EQ-nya nongkrong, gitu. Tapi dikatakan masa jahiliyah karena memang mereka tidak pakai norma-norma Islam lah, nggak pakai syariat. Jadi mau dia berzina, mau dia itu korupsi, bunuh orang, mencuri, gitu. Ya mereka belum ada norma hukumnya, bebas. Mau di jalan kayak ayam gitu, kakak, kejar-kejar. Tahu Haji Okin pulang terus. Ya artinya jahiliyah itu prinsipnya seperti itu. Nah kemudian kita teruskan, wa nahnu ahlu syirkin wa hum ahlu kitab. Orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi pada saat mereka diskusi, bukan aku tidak menerima ya Rasul, gitu. Wa nahnu ahlu syirkin, aku ini ahli syirik. Berani ya? Mengakui dia berarti. Aku ini ahli syirik. Wa hum ahlul kitab, dan mereka itu ahli kitab. Jadi mereka cuma ingin menolak kepada Nabi kayak gitu. Memang kagak bisa. Bahkan yaquluna, tapi ada kayak orang kayak Bani Israel sekarang ini kan ada. Ya orang kan sesuai dengan behaviornya. Tabiat kalau yang kemarin kita bicarakan. Tabiat itu Watak. begini, ya watak. Kalau orang biasa sholat, ninggalin sholat enaknya. Kita pergi kemana-mana nggak jonjon ninggalin. Kalau orang sekarang juga nggak jonjon. Aduh, gue belum sholat zuhur, Nggak tenang. nggak tenang. Sholat ketinggalan juga nggak enak. Gitu. Nah, tapi seandainya ada orang yang sering sholatnya rajin, tiba-tiba dia bergaul sama orang-orang yang pemabok, nggak sholat, kira-kira bagaimana? Bawa. Luntur. Maka Nabi menganjurkan orang yang ya baik kita kalau kita bergaul cara orang yang baik-baik gitu. Jadi kayak gini nih kaum. Iya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang nggak baik, kita juga kalau seandainya bergaul dengan orang yang nggak baik, bukan habit kita, bukan habitat kita, itu nggak ini juga, nggak nyaman, nggak nyaman. Kayak gitu. Di sana dia biasa main judi, gitu. Kita deketin, atau dia deketin kita, nggak enak, kita nggak nyaman. Tapi kalau orang yang suka berbuat baik, gitu. Satu frekuensi lah gitu Ustaz. Sefrekuensi. Iya, Sekarang satu gelombang. kalau sekarang kan sefrekuensi namanya. Iya. Nah kemudian Satu grup. kita bergaul gitu dengan orang-orang yang satu paham sama kita, itu enak, terasa nyaman. Satu grup. Karena kita ada di lingkungan kita. Nah itu kayaknya begitu. Nah orang-orang Yahudi itu dia tabiatnya itu sudah sangat behavior dengan, sudah sangat nyaman dengan keingkaran. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa sih orang Yahudi itu? Coba ya Al-Quran. Kita nih bicara masalah Yahudi nggak kelar-kelar nih. Nggak bakalan kelar juga. 29 pertemuan. Nggak bakalan kelar juga. Tapi memang ada aja bahasan baru gitu. Ada aja bahasan baru. Kan beda ya dari sudah 29 kali pertemuan. Ya Yahudi terus. Tapi beda-beda persoalannya. Itu kenapa Yahudi yang selalu beda? Memang di dalam Al-Quran itu hampir berapa persen selalu Yahudi yang dipanggilkan. Itu kenapa? Karena memang kehidupan ini kan cukup panjang, loh. Ya, kehidupan cukup panjang. Kita perlu diberikan contoh model hidup yang model hidup yang baik untuk kita, tapi dari suatu bangsa yang buruk. Artinya begini, kita jangan sampai seperti itu. Gitu. Jangan sampai seperti itu kita. Itu kehidupan yang sangat buruk. Jadi Allah mendesain kehidupan kita itu seperti itu, diambil dari hal yang terburuk. Sama kalau dalam hitungan perakiraan, pasti kita mengambil yang maksimal dan minimal. Jadi masih dibolehkan kita melakukan hal-hal yang minimal untuk berbuat baik. Jadi kayak sholat ya, sholat. Oke, kalau sholat tahajud, kalau nggak bisa 11 rakaat, ya 2 rakaat lah, tambah itu 1 minimal. Itu minimal. Tapi gambaran baiknya apa maksimalnya? Ya Nabi 11 rakaat kalau ngerjakan tahajud kan gitu ya. Begitu juga
kejahatan. Nah kejahatan lu jangan sampai melaksanakan kejahatan seperti orang Yahudi itu. Itu jadi pada parameter yang jelas. Batas-batas ya. Nah, ada batas-batas yang jelas. Tapi kalau pengen berbuat baik, kalau pengen berbuat jahat juga, ya paling tidak kejahatannya seperti orang Indonesia lah. Korupsi gitu. Kalau ngukurnya buruk banget gue. Kalau ngukurnya ya damai banyak. Buruk tapi halus. Berjamaah. Bocor halus. Empan. Gimana? Ya jadi warna alus syirikin kami adalah golongan-golongan yang ahli syirik. Dia ngaku kalau dia itu ahli syirik gitu. Bangga ya dengan kesyirikannya. Lanjut, kemudian dikit lagi ya. Falamma ba'atha Allah rasulahu, maka ketika Allah mengutus rasulnya min Quraisyin gitu, dari kalangan Quraisy, wa ba'nahu, bukannya mereka itu mengikuti, kafaru bih, tapi mereka mengingkarinya. Yaqulullah ta'ala, falamma ja'ahum 'arafu kafaru bihi, fala'natullahi 'alal kafirin. Itu terdapat di dalam surat An-Nisa. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika didatangkan kepada mereka ma'arafu, mereka itu tahu, kafaru bih, tapi mereka mengingkarinya. Maka apa? Fala'natullahi 'alal kafirin, Allah laknat terhadap orang-orang kafir. Kayaknya bahasanya sampai sini. Oke. Ini simpan lagi aja, Pak Bisa deh. Buat besok boleh sih, buat besok. Karena nggak habis terus. Ini habis nih, kumpulin lagi. Udah. Bahas gitu kan. Kumpulin lagi. Kumpulin deh. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ramna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa arimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ala alayhi waj'alna hujjatan ya